Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan. Ini kita akan membahas pertidaksamaan linier. Oke, untuk pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan ini adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Pertidaksamaan linier adalah suatu ketidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tepat 1. Dan untuk bentuk umum dari pertidaksamaan linier, sini ada AX ditambah B kurang dari 0, AX ditambah B lebih dari 0, AX ditambah B kurang dari sama dengan 0, AX ditambah B lebih dari sama dengan 0, atau AX ditambah B tidak sama dengan 0. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan untuk A, B merupakan elemen bilangan real. Untuk pertidaksamaan linier ini hasilnya itu tidak sama dengan 0. Berbeda dengan persamaan linier, itu menggunakan tanda sama dengan. Nah, di sini untuk pertidaksamaan linier terdapat pertidaksamaan linier satu variabel dengan contohnya. Di sini ada contoh pertama, yaitu 2x ditambah 10 lebih dari 0, maka variabelnya dari contoh yang pertama yaitu variabel x, karena di sini linier satu variabel, jadi variabelnya hanya satu yaitu x. Dan yang kedua juga sama, di sini ada 2t kurang dari sama dengan 14. Di sini terdapat variabel t, hanya terdapat satu variabel. Dan kemudian pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini lihat contohnya. Untuk yang pertama, x ditambah 3y kurang dari sama dengan 9. Nah, di sini terdapat dua variabel. Di sini ada x dan ada y. Lalu untuk yang kedua, di sini ada 2p lebih dari 3q ditambah 15. Nah, di sini juga ada dua variabel, yaitu variabel p dan variabel q. Oke, selanjutnya di sini ada grafik himpunan penyelesaian dari bentuk interval atau selang pertidaksamaan. Jadi di sini ada pertidaksamaan selang untuk pertidaksamaan. Di sini yang pertama ada A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, di sini untuk tanda kurang dari sama dengan itu menandakan bahwa dia merupakan pertidaksamaan yang tertutup. Nah, di sini juga ditandakan dengan grafiknya itu bulatannya itu penuh di sini. Berbeda dengan yang pertama, yang kedua itu A kurang dari X kurang dari B, dan di sini itu tidak ada sama dengannya atau tidak ada garis di bawahnya, maka ini menandakan bahwa pertidaksamaan tersebut bukan pertidaksamaan terbuka. Di sini juga bolongannya juga bolong ya, tidak penuh seperti yang pertama. Jadi berbeda dengan yang pertama, jika di sini ada sama dengannya, untuk yang kedua itu tidak. Bedanya jika ada sama dengannya maka penuh bulatannya, jika tidak ada sama dengannya maka bulatannya bolong. Oke, untuk contoh yang ketiga juga di sini terlihat bahwa A-nya itu kurang dari sama dengan, di sini ada sama dengan X kurang dari B, maka di sini bulatan yang pertama untuk A kurang dari X di sini yang paling kecil kan, jadi dia bulatannya itu penuh. Sedangkan untuk grafik yang paling besar, yang paling kanan di sini menandakan batas paling atasnya itu bulatannya bolong. Sama dengan selang yang ketiga, selang yang keempat hanya saja terbalik. Di sini A kurang dari X kurang dari sama dengan B, maka di sini yang bulatannya penuh yaitu di bagian grafik paling kanan, karena di sini paling terbesarnya itu di bagian B.
gitu. Jadi di sini bagian A kurang dari X itu tidak ada sama dengannya, maka bulatannya juga bolong. Sedangkan ini ada sama dengannya, maka bulatannya penuh. Lalu untuk yang keempat, di sini terdapat X lebih dari sama dengan A, maka arahnya pun tak hingga karena dia tidak ada batasan, tidak seperti contoh selang yang 1, 2, 3, dan 4 di sini dibatasi hingga B, sedangkan ini tidak ada batasan, maka kita gunakan tanda panah karena tidak terbatas atau tak hingga. Nah, di sini juga terdapat X kurang dari B, maka arahnya juga ke kiri karena tadi X-nya lebih dari A, maka arahnya ke kanan karena dia lebih besar. Jika untuk X kurang dari B itu tandanya kurang, maka arahnya ke kiri. Dan di sini bedanya juga untuk yang ini ada sama dengannya, sedangkan ini tidak ada. Jika ada sama dengannya maka bulatannya penuh, jika tidak ada sama dengannya maka bulatannya bolong gitu. Itu untuk grafik himpunan penyelesaian dari bentuk interval atau selang pertidaksamaan. Selanjutnya untuk pertidaksamaan juga memiliki sifat yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kanan dan kiri ditambah atau dikurang dengan bilangan negatif atau positif yang sama. Jadi jika suatu pertidaksamaan dioperasikan baik ditambah ataupun kurang pada kedua ruas, baik ruas kanan dan ruas kiri dengan bilangan negatif ataupun bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Lalu untuk sifat yang kedua yaitu tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kanan dan kiri dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Sama dengan sifat yang pertama, namun berbeda pada operasi. Di sini operasinya itu dikalikan atau dibagi, namun tidak berubah jika bilangan positif yang sama. Sedangkan tadi penjumlahan dan pengurangan itu bilangannya baik negatif ataupun positif, yang penting sama. Namun jika perkalian tidak berubah jika bilangan positif dan bilangannya itu positif yang sama dikalikan kedua ruas, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Lalu untuk sifat yang ketiga di sini ada tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik jika pada ruas kanan kiri dikali atau dibagi dengan bilangan negatif sama. Nah, jika tadi dikalikan dan atau dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Tetapi jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama pada kedua ruas, maka tanda pertidaksamaannya juga berubah atau dibalik. Jika tadinya kurang dari, maka berubah menjadi lebih dari. Oke, lanjut ke contoh. Ini ada contoh pertama yaitu 3x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 16 ditambah 8x. Maka penyelesaiannya di sini ada 3x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 16 ditambah 8x. Kita kurangi kedua ruas, dikurangi 8x. Oke, maka kita peroleh menjadi negatif 4. 3x dikurangi 8x menjadi negatif 5x lebih dari sama dengan 16, karena di sini 8x dikurangi 8x maka hasilnya 0. 16 ditambah 0 maka hasilnya 16. Kemudian di sini kita tambahkan kedua ruas, di sini kita tambah 4, di sini kita tambah 4. Ini tambah 4, ini tambah 4, maka diperoleh hasil di sini 4 dikurangi 4 maka 0, maka yang tersisa yaitu negatif 5x lebih dari sama dengan 16 ditambah 4 itu 20. Karena di sini x-nya itu masih ada negatif 5, maka kita bagi dengan negatif 5 atau kita bagi kedua ruas dengan negatif 5 yang merupakan koefisien dari variabel x.
maka kita bagi negatif 5. Karena kita bagi dengan bilangan bertanda negatif, maka tanda pertidaksamaannya berbalik. Yang tadinya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Maka diperoleh hasil X-nya kurang dari sama dengan negatif 4. Jadi seperti itu. Jadi jika dikali ataupun dibagi dengan bilangan yang negatif, di sini dibagi dengan negatif 5, maka tandanya berubah. Tadinya dia negatif 5x lebih dari sama dengan 20, maka berubah menjadi kurang dari sama dengan 20 dibagi negatif 5. Jadi hasilnya juga x kurang dari sama dengan negatif 4. Ini untuk contoh yang pertama. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 4 untuk X elemen bilangan real. Jadi ini contoh yang pertama, lalu kita coba contoh yang kedua. Ini soalnya 2x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 5x ditambah 8 kurang dari sama dengan 2x ditambah 14. Penyelesaiannya, nah karena di dalam soal terdiri atas dua pertidaksamaan, karena di sini ada dua pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan 2x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 5x ditambah 8 dan 5x ditambah 8 kurang dari sama dengan 2x ditambah 14. Maka kita selesaikan satu-satu pertidaksamaannya. Kita selesaikan pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 5x ditambah 8. Nah, di sini kita operasikan kurangan. Dikurangi dengan 5x di kedua ruas. Kemudian diperoleh hasil 2x dikurangi 5x menghasilkan negatif 3x dikurangi 4 dikurangi 4 kurang dari sama dengan 5x dikurangi 5x menghasilkan 0, maka tersisa 8 karena 0 ditambah 8 menghasilkan 8. Lalu setelah itu kita operasikan kedua ruas dengan menambahkan 4. Di sini kita tambahkan 4, di sini juga kita tambahkan 4 gitu. Maka negatif 4 ditambah 4 menghasilkan 0, maka yang tersisa yaitu negatif 3x kurang dari sama dengan 8 ditambah 4, 12. Nah, kita selanjutnya akan membagi dengan koefisien dari variabel x. Di sini koef dari variabel x-nya itu negatif 3. Ingat, jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif maka tanda berubah. Nah, di sini tadinya tandanya kurang dari sama dengan berubah menjadi lebih dari sama dengan. Maka diperoleh x lebih dari sama dengan 12 dibagi negatif 3. Maka diperoleh x lebih dari sama dengan negatif 4 karena 12 dibagi 3 itu 4, positif dibagi negatif, jadi hasilnya x kurang dari x ku, maka diperoleh hasilnya x lebih dari sama dengan negatif 4. Lalu kita kemudian selesaikan persamaan yang kedua. Nah, di sini persamaan yang kedua yaitu 5x ditambah 8 kurang dari sama dengan 2x ditambah 14. Lalu kita operasikan dengan mengurangi 2x di kedua sisi atau kedua ruas. Diperoleh 5x dikurangi 2x 3x, 8 kita tulis lagi. Sini kurang dari sama dengan 2x dikurangi 2x menghasilkan 0, 0 ditambah 14, 14. Nah, di sini 3. Setelah dapat ini kita kurangi kedua ruas, kurangi 8. Maka diperoleh 8 dikurangi 8 itu 0, maka tersisa 3x, 14 dikurangi 8, 6. Tanda tetap ya, karena untuk operasi tambah maupun kurang
baik itu bilangan positif ataupun negatif, jika itu sama pada kedua ruas baik kanan dan kiri, maka tanda tetap. Ingat sifat yang pertama, maka di sini juga diperoleh 3x kurang dari sama dengan 6. Lalu kita peroleh nilai x-nya itu dengan membagi OF dari variabel x. Nah, variabel x-nya ini dia positif, jadi kita bagi 6 dibagi 3 menghasilkan 2. Karena dibagi dengan bilangan positif, maka tanda juga tetap seperti sifat yang kedua. Dengan begitu kita buat grafiknya. Nah, di sini dari pertidaksamaan 1 dan 2 diperoleh irisan keduanya. Nah, di sini untuk x lebih dari negatif 4 itu kan arahnya ke sini, dan x kurang dari sama dengan 2 itu arahnya ke ini, x-nya itu kurang dari sama dengan, dan di sini terdapat di hasil dari pertidaksamaan yang kedua itu x kurang dari sama dengan 2. Nah, arahnya kan ke sini. Set. Nah, maka di sini dapat daerah irisan. Nih. Gitu. Maka diperoleh kesimpulan, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 kurang dari sama dengan, karena di sini juga kurang dari sama dengan ya, karena di sini ada sama dengannya, kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2, seperti itu. Dan untuk x itu elemen bilangan real gitu. Itu merupakan contoh pertidaksamaan. Kemudian yaitu yang selanjutnya yaitu ada aplikasi persamaan dan pertidaksamaan. Di sini kita langsung ke contoh. Untuk aplikasi itu biasanya soal cerita. Di sini ada cerita yang pertama. Ahli kesehatan mengatakan bahwa akibat menghisap satu batang rokok, waktu hidup seseorang akan berkurang selama 5,5 menit. Berapa rokok yang dihisap Fahri setiap harinya jika ia merokok selama 20 tahun? Dan waktu hidupnya berkurang selama 275 hari. Jika 1 tahun itu 360 hari. Oke, maka penyelesaiannya kita misalkan terlebih dahulu banyaknya rokok yang diisi setiap hari itu merupakan x, merupakan variabel x. Maka hidup berkurang setiap hari 5,5 x menit. Itu. Karena di sini waktu hidup seseorang akan berkurang selama 5,5 menit. Maka kita buat 5,5 x menit. Nah, dalam setahun waktu hidup Fahri berkurang sebanyak, nah tadi kan 5,5 x untuk setiap hari, maka jika 1 tahun itu 360, maka kita kalikan 360 menit. Jadi ini kita kalikan untuk waktu 1 tahun. Nah, jika 1 tahun itu 5,5 x dikali 360 menit, maka dalam 20 tahun waktu hidup Fahri berkurang sebanyak, ini kan 1 tahun dikali 20 tahun, karena ini kan untuk model dari 1 tahun, ya kan? Nah, di sini dikalikan dengan 20 tahun, dan 1 tahun dikali 20, jadi berubah menjadi menit satuannya. Oleh karena itu, diperoleh persamaan berikut. Nah, di sini 5,5 x dikali 360 dikali 20 sama dengan 275. Itu kan karena di sini waktu hidupnya berkurang selama 275 hari. Dikali 24 dikali 60. Dari mana sih ini tuh?
Nah, karena 275 hari, maka 275 dikali 24 dikali 60. Karena satu hari itu kan 24 jam, maka diubah juga menit, jadi dikali 60. Maka hasilnya diperoleh 39.600 X sama dengan 396.000. Dengan begitu kita bagi X, maka kita peroleh X nih. X sama dengan kita bagi ruas sebelah kanan dengan coef dari variabel X. Jadi 396.000 dibagi 39.600 sama dengan 10. Maka X-nya sama dengan 10. Jadi diperoleh kesimpulan, jadi Fahri menghisap rokok sebanyak 10 batang setiap hari. Nah, ini merupakan contoh aplikasi dari persamaan. Selanjutnya kita akan lihat contoh aplikasi dari pertidaksamaan. Nah, di sini ada soal nomor 2. Soal agar tumbuhan subur tanaman palawija harus diberi 3 jenis pupuk, yaitu pupuk A, B, dan C. Perbandingan ketiga pupuk tersebut berturut-turut adalah 5:3:1. Massa total pupuk yang diberikan tidak boleh melebihi 200 gram. Kita garis bawahi dulu perbandingannya. 5:3:1 itu untuk A, B, dan C. Lalu syaratnya itu tidak boleh melebihi 200 gram. Jika pupuk A dan C itu diberi berturut-turut sebanyak 20 gram dan 40 gram. Jadi A itu 20, C itu 40. Berapa jumlah maksimal pupuk B yang harus diberikan agar tanaman palawija dapat tumbuh subur? Maka diperoleh penyelesaian. Kita misalkan jumlah pupuk B itu, jika jumlah pupuk B yang diberikan sebanyak X gram. Jadi kita misalkan dulu untuk banyaknya pupuk B yang diberikannya itu sebanyak X gram. Kemudian diperoleh. Di sini kita gunakan perbandingan. Di sini perbandingan untuk pupuk A itu 5, maka 5 dikali. Nah, di sini pupuk A itu diberikan sebanyak 20 gram, jadi dikali 20. Ditambah perbandingan dari pupuk B itu 3, kita kalikan pemberian pupuknya itu kan sebanyak X gram. Ditambah perbandingan untuk pupuk C itu 1, maka kita kalikan 1 dengan pupuk C yang akan diberikan sebanyak 40 gram. Kita kali 40. Nah, di sini kan massa total pupuk yang diberikan tidak boleh melebihi 200 gram, maka gunakan tanda kurang dari sama dengan 200 gram. Dia boleh sampai 200 gram, tapi tidak boleh lebih dari 200 gram, maka menggunakan kurang dari sama dengan 200. Oke. Kemudian kita kalikan 5 dikali 20 itu 100, 3 dikali X 3X, 1 dikali 40 menghasilkan 40. Jadi di sini 100 ditambah 3X ditambah 40 kurang dari sama dengan 200. Nah, maka kita jumlahkan 100 ditambah 40 menghasilkan 140 ditambah 3X kurang dari sama dengan 200. Maka kita pindahkan 140-nya ini di sebelah sini jadi 200 dikurangi 140 yaitu 60. Maka di sini tersisa 3X. Maka kita peroleh nilai X-nya dengan membagi coef variabel X-nya. Sini dibagi dengan 3, jadi X kurang dari sama dengan 60 dibagi 3 itu 20. Maka kita peroleh X-nya itu kurang dari sama dengan 20. Jadi jumlah pupuk maksimum pupuk B yang harus diberikan adalah 20 gram. Jadi ini itu sebagai maksimumnya. Jadi di sini maksimum pupuk B yang harus diberikan adalah 20 gram. Oke, sekian pertemuan hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang bingung, silahkan kalian ulang materinya, materi video pembelajaran ini. Jika masih bingung juga, silahkan kalian tanyakan. Jangan lupa kalian catat materinya. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.